Apa kabar hari ini? Baik. Sehat tidak? Sehat. Siap tidak? Siap. Oke. Sudah berdoa? Belum. Oke. Sekarang satu pimpin kita doa. Enzi, pimpin kita doa. Ibu dan teman-teman yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. doa kasih, Tuhan asa segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hatiku, sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai. Karena cinta akan itu maka aku mencintai semua orang, sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Tuhan tambahlah selalu cintaku. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke. Mari kita semua berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ana. Ana maju ke depan untuk pimpin kami. hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ini apa? Bunga, Mengapa? bunga baik. Pertemuan lalu kita sudah belajar tentang apa? Bagian-bagian dari tumbuhan. Yang ibu pegang adalah bunga keladi. Lihat bagian-bagiannya apa saja ini? Bagaimana fungsi dari batang? Batang itu akar fungsinya apa? Menopang tumbuhan. Fungsi dari
masing-masing yang sudah kita belajar dari pertemuan lalu. Akar berfungsi untuk menyerap air, apalagi untuk menopang tumbuhan, berdirinya tumbuhan, apalagi sebagai atau mencari makanan, bahkan berfungsi untuk apa? sebagai alat untuk menyalurkan makanan. Sebagai alat untuk menyalurkan makanan. Makanan dari akar disalurkan oleh batang. Disalurkan oleh batang kemana? Ke daun. Daun fungsinya untuk apa? Sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Tempat terjadinya fotosintesis. Daun ini adalah rumah dari Tumbuhan. adalah rumah dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa disebut rumah tumbuh-tumbuhan? Karena di sana baru terjadi Fotosintesis. Jadi kita pelajaran lalu sudah tahu semua dengan bagian-bagian dari Tumbuh-tumbuhan. Oke. Di sini sebelum kita memasuki pelajaran inti, Ibu akan membagikan kuesioner. Kuesioner ini diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kuesioner ini. Halo. Oke. Ya, isi saja. Simpan di situ sebentar baru Ibu angkat. Oke, mari kita berdiri menyanyikan lagu fungsi tumbuh-tumbuhan. Satu angkat. Fungsi bagian tubuh 3. Fungsi bagian tubuh apa yang menguatkan menyerap zat mineral dan air dalam badan. Ada tugas di daun hijau. Guna helai yang
kehidupan di bumi. Topiknya fotosintesis sangat penting di bumi. Tujuan yang harus dicapai hari ini adalah setelah kegiatan tanya jawab dan percobaan sederhana, siswa mampu mendeskripsikan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis dengan benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, siswa mampu memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin dicapai. Sekarang akan menulis kembali kegiatan yang pelajaran yang lalu. Pelajaran apa yang kamu ketahui di pembelajaran lalu, tulis saja di kertas. Tulis di kertas dan baca sebentar supaya teman-teman mendengar. Tulis sudah. Tulis kegiatan pembelajaran lalu itu tentang apa? Kegiatan pelajaran lalu itu bagaimana, tentang apa, tulis saja. Gambar, menulis, dan berbagi. Sedang? Oke. Kegiatan lalu itu apa? Kita pembelajaran minggu lalu apa? Tentang apa? Bagian-bagian semua masih ingat. Pelajaran lalu kita belajar tentang bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Sekarang semua perhatikan ke sini. Ini gambar apa? kucing. Kucing buat apa? Makan. Kenapa kucing ini makan? Karena Kucing makan karena apa? karena Kenapa kucing ini makan? Bagaimana kalau kamu lapar? makan. Kamu lapar bagaimana? Makan. Bagaimana cara manusia dengan hewan tadi mendapat makanan? Mereka harus bagaimana? Mereka bergerak. Tumbuhan butuh makan tidak? Bagaimana dia memperoleh makanan? Sedangkan tumbuhan tidak bergerak, tetapi dia juga butuh makan. Dia butuh makan. Dia memperoleh makanannya dari mana? Dari tanah. Dari mana lagi? Dari cahaya matahari. Dari mana lagi? Dari air. Dari mana lagi? Klorofil. Dari mana lagi? Dari karbon dioksida.
yang dalam. Sesudah tarik nafas, lepas. Tarik nafas lagi. Lepas. Kita hirup apa? Udara yang kamu hirup tadi berbeda. Yang tadi kamu hirup adalah apa? Oksigen. Yang kamu lepas adalah jadi yang kamu hirup itu yang disebut oksigen, yang kamu lepas itu yang disebut karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida ini berasal dari mana? Oksigen itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karbon dioksida itu berasal dari asap kendaraan bermotor, dari asap bakar, dari nafas yang tadi kamu hembus, udara yang kamu hembus, itu yang menghasilkan karbon dioksida. Oksigen ini sangat penting untuk manusia. Kalau tidak ada oksigen, bagaimana manusia? Kalau tidak ada udara, bagaimana tumbuhan? Bisa hidup tidak? Bisa hidup tidak? Maka manusia dan tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan oksigen. Sekarang Ibu akan membagikan media ini dan kita akan menyanyikan bersama. Halo. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk konsentrasi. Sekarang lihat itu yang sudah Ibu bagi, kita menyanyi bersama. Itu lagu apa? Lagu dari fotosintesis. Coba menyanyi bersama. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. 3. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air di dalam tanah diserap kesehatan, menuju ke dalam menghasilkan polusiren. Karbon dioksida diserap lewat stomata. Bahan-bahan terkumpul di dalam klorofil, diolah dibantu cahaya matahari. Glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedarkan lewat pembuluh kloren. Oke, silakan duduk. Ibu akan menggambar fotosintesis salah satu bunga tumbuhan.
Ibu tanya dulu, apa itu fotosintesis? Fotosintesis ini apa sebenarnya? Fotosintesis ini apa? Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah menyerap karbon dioksida. Fotosintesis adalah menyerap karbon dioksida. Apalagi? Menghasilkan glukosa dan oksigen. Menghasilkan glukosa. Apalagi? Fotosintesis itu adalah, semua perhatian, fotosintesis itu adalah peristiwa tumbuhan memasak makanannya sendiri untuk melangsungkan hidupnya, untuk bertahan hidup. Dia membuat makanan sendiri, itu adalah proses fotosintesis. Fotosintesis adalah peristiwa tumbuhan memasak makanannya sendiri. Kita lihat di sini gambar, yang itu gambar proses fotosintesis. Di sini ada bahan, di sini ada hasil. Bahannya apa saja ini? Bahannya fotosintesis ini dia membutuhkan bahan apa saja? Apa? Matahari. Yang kedua? Karbon dioksida. Yang ketiga? Klorofil. Yang keempat? Air. Apa saja hasilnya? Hasilnya apa saja? Oksigen. Glukosa. Oksigen. Yang kedua adalah Glukosa. glukosa atau di sini karbon. Karbonhidrat. Ini adalah bahan dan hasilnya. Bahan yang untuk dibutuhkan untuk fotosintesis itu bahannya apa-apa? Matahari, karbon dioksida, klorofil, air. Hasil apa? Hasil yang diperoleh dari fotosintesis hasilnya apa? Oksigen, glukosa, karbonhidrat. Sekarang bagaimana proses? Bagaimana proses tumbuhan berfotosintesis? Lihat. Daun menerima energi cahaya matahari. Daun ini menerima energi cahaya matahari. Melalui apa? Melalui zat Klorofil. Zat klorofil ini yang disebut zat hijau daun. Sesudah itu, daun ini menerima lagi dari karbon. Dioksida. Dia menerima dari karbon dioksida melalui apa? Melalui mulut daun yang disebut stomata. Jadi daun ini menerima cahaya matahari melalui klorofil. Daun ini menerima karbon dioksida ini melalui mulut daunnya yang disebut stomata.
Sekarang daun mau terima lagi air. Dia butuh energi, pasti butuh air juga. Bagaimana dia menyalurkan air itu? Air yang di dalam tanah ini diserap oleh akar, dibawa ke daun, melalui batang, melewati pembuluh sirip. Kita sudah menyanyi. Air dari dalam tanah ini diserap oleh akar, dibawa ke daun, melalui pembuluh xilem. Sesudah bahan-bahan ini terkumpul di daun, daun ini mulai memasak. Cara memasak makanan di daun ini kita tidak lihat. Kita tidak lihat dengan mata kita. Yang disebut kloroplas. Jadi semua bahan ini dibawa ke daun. Daun dia mulai memasak. Yang disebut kloroplas. Artinya daun berarti daun ini adalah dapur dari tumbuhan. Oke. Energi cahaya matahari diterima oleh daun melalui apa? Melalui apa tadi? Melalui melalui apa? Dan menerima karbon dioksida melalui apa? Melalui apa tadi? Melalui mulut daun. Yang disebut apa? Somata. Bagaimana daun menerima air? Bagaimana cara prosesnya daun menerima air? Akar menyerap air dari dalam tanah, menyalurkan ke daun melalui pembuluh xilem. Apa saja yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini? Apa yang dihasilkan oleh tumbuhan? Menghasilkan apa? Glukosa dan oksigen. Bagaimana cara proses oksigen di dalam daun? Oksigen akan menyalurkan kembali ke seluruh tumbuhan melalui pembuluh floem. Jadi tadi kita air yang dari dalam tanah dibawa ke daun melalui pembuluh apa sih? Xilem. Sekarang oksigen yang dari daun kembali menyalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh floem. Kita lihat hasil yang kedua adalah glukosa. Glukosa ini adalah merupakan zat protein, zat karbohidrat untuk manusia. Di sini zat karbohidrat yang kita biasa makan itu apa? Zat karbohidrat ini apa? Jagung. Apa lagi? Ubi. Apa lagi? Nasi. Jagung, nasi, bose, ini apa lagi? Ubi-ubian. Ini berasal dari mana? Dari mana? Dari tumbuhan.
angin? Iya. Kita semua memperoleh makanan dari Tumbuhan. hewan juga demikian, memperoleh makanan dari tumbuh-tumbuhan. Ada hewan yang hanya makan daging, tetapi ada hewan yang makan tumbuh-tumbuhan. Oksigen itu sangat penting di bumi. Oksigen itu sangat penting. Kalau tidak ada udara, bagaimana manusia? Mati. Maka oksigen ini sangat penting. Kita bagaimana untuk menjaga tumbuh-tumbuhan? Supaya kita mendapat oksigen terus, kita harus menjaga tumbuh-tumbuhan. Bagaimana cara menjaga tumbuh-tumbuhan? Kita harus merawat. Kita harus merawat. Kita tidak boleh merusakkan, kita tidak boleh memotong sembarang. Sekarang ibu akan mengumpul kembali isinya. Sekarang kita masuk kepada diskusi. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, ibu akan melihat kuesioner dulu, mengisi dulu, supaya ibu akan membagi 3 kelompok. Satu kelompoknya visual, satu kelompoknya audio, satu kelompoknya kinestetik. Yang visual, ibu akan membagikan LKPD-nya dengan dia punya petunjuknya. Kalau yang audio, ibu akan memberikan laptop untuk dia menonton kembali video itu dan dia kerjakan LKPD. Untuk yang kinestetik, artinya dia praktek percobaan. Hanya ketua yang mengisi ayat 5 sesuai petunjuk. Di situ sudah petunjuknya bagaimana, semua sudah ada. Tinggal laksanakan. Yang ketua saja yang keluar untuk menjemur. Yang sesuai petunjuk itu, sesudah itu dia masuk kerja LKPD yang lain kerja dulu yang lain. Tidak boleh semua di luar. Ini yang kinestetik, ada kerjakan soal yang di depan duluan. Selama menjemur kamu mewarnai dulu dengan yang LKPD yang ini yang dikerjakan duluan. Sesudah 15 menit baru ambil hasil jemuran. Berdiri langsung kerja, yang ini ketua kelompoknya langsung. Lihat petunjuk penyelesaian LKPD-nya.
membuka dan mengudung. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernafas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadi proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Yang pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernafas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadi proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.
Sudah? Yuk. Sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Halo? 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 Hai, hai. Kelompok mana yang sudah? Oh, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau begitu kelompok mana yang mau duluan presentasenya? Kita lihat kelompok 3 saja. Kelompok 3 duluan presentasi. Perkenalkan, nama saya Ana Angela Mau, kami dari kelompok 3. Diskusikanlah pertanyaan berikut setelah kalian selesai melakukan percobaan. Apa yang kalian lihat gelembung air? Apa yang kalian lihat tadi? Melakukan praktek itu. Apa yang kalian lihat? Gelembung air. Yang kedua? Mengapa gelembung udara muncul? Karena terjadi fotosintesis. Ya, terus. Satu, cahaya matahari. 2, klorofil. 3, oksigen atau glukosa. 4, air. Jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Tumbuhan dapat makan sendiri. Manusia dan hewan bergantung pada makanan dan hewan dan tumbuhan lainnya. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Makanan atau karbohidrat, glukosa, dan oksigen. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernapas. Tumbuhan juga menghasilkan makanan dan merupakan sumber makanan dari manusia dan hewan. Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kamu mempelajari topik ini? Sikap untuk menjaga dan merawat tumbuhan serta alam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kita kembali. Lanjut kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rizwan Rizko. Kami dari kelompok 2.
dan cara mendapatkan makanan. Apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Tumbuhan membuat makanan sendiri. Manusia bergantung pada makanan dari hewan dan tumbuhan lain. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Makanan atau karbohidrat, glukosa, dan oksigen. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena dengan proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernafas. Tumbuhan juga menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan dari manusia dan hewan. Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kamu mempelajari topik ini? Sikap untuk menjaga dan merawat tumbuhan serta alam. Sekian. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Bahan yang dibutuhkan dari proses fotosintesis yaitu 1. Cahaya matahari, 2. Klorofil, 3. Karbon dioksida, 4. Air. Jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Tumbuhan membuat makanan sendiri. Manusia dan hewan bergantung pada makanan dan hewan dan tumbuhan lainnya. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Makanan, karbohidrat, dan glukosa dan oksigen. Mengapa proses fotosintesis sangat penting? Karena dengan fotosintesis tumbuhan dapat menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernafas. Tumbuhan juga dapat menghasilkan makanan dari manusia dan hewan. Sikap apa yang perlu kalian lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Sikap untuk menjaga dan merawat serta alam. Oke. Tepuk tangan dulu. Kita lihat LKPD satunya. LKPD yang pertama. Di situ pertanyaannya, lengkapilah infografis di bawah ini yang berisi tentang A. Alur proses fotosintesis. Alurnya bagaimana tadi? Mulai dari matahari, karbon dioksida, klorofil. Alur proses, alurnya matahari memberikan cahaya kepada karbon dioksida dan mendapatnya dari melalui mulut daun atau yang disebut stomata. Air menyalurkannya melalui apa? Akar melewati pembuluh prosesnya. Yang kedua, bagaimana hasil dari fotosintesis? Hasilnya apa saja? Oksigen. Yang ketiga, bagaimana hubungan proses ini dengan manusia dan hewan? Hubungannya bagaimana? Sebagai sumber makanan.
Nah, kita lihat yang kedua. Jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dan manusia dan hewan? Perbedaannya apa? Tumbuhan makan manusia dan hewan bergantung pada makanan dan hewan pada makanannya. Tumbuhan mendapat makanannya sendiri, dia membuat makanan sendiri. Dia tidak tergantung. Sedangkan manusia dan hewan tergantung pada makanan. pada tumbuhan lah, pada tumbuhan lainnya. Yang kedua, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Tadi membutuhkan apa? Cahaya matahari, karbon dioksida, Dan klorofil. Yang ketiga, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? makanan yang berkarbohidrat, glukosa dan oksigen. Jadi yang dihasilkan itu adalah makanan karbohidrat, glukosa dan oksigen. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Karena dengan proses tumbuhan menghasilkan oksigen, tumbuhan bernapas nafas, tumbuhan juga menghasilkan makanan yang berbahan dan makanan dari manusia dan hewan. Karena dengan fotosintesis, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk apa? Untuk bernapas. Tumbuhan juga sebaliknya, tumbuhan juga menghasilkan makanan yang merupakan apa? Sumber makanan untuk siapa? Manusia dan hewan. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan dengan latihan soal. Kerja saja. Kerja, baca baik-baik.
Oke, kumpul. Sekarang catat kembali, buat rangkuman. Buat rangkuman. Oke, sudah? Sudah. Sudah habis buat rangkuman? Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Semua sudah? Oke, sudah. Sekarang berdiri semua dulu. Satu, kita menyanyi kembali lagu fotosintesis. Sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan ciptakan dari fotosintesis, air di dalam tanah diserap oleh akar, menuju pada lewat timbang buluk silen. Karbon dioksida diserap lewat stomata, bahan berkumpul di dalam klorofil. Air hancur cahaya matahari. Glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedam lewat pembuluh floem. Ibu dan teman-teman yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa.
dalam nama Bapa, dalam nama